Halo guys, nama saya Michael Valentino dari kelas 12 IPS. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas studi kasus faktor pendorong perubahan sosial, antara lain adanya kontak budaya lain dan sistem pendidikan. Sebelum masuk itu, saya akan memberikan penjelasan apa itu perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompok. Nah, setiap individu atau masyarakat pastinya mengalami perubahan baik di lingkungan, masyarakat, atau keluarga. Nah, perubahan sosial itu berbeda dengan perubahan lainnya. Kenapa? Karena perubahan sosial itu menekankan perubahan yang terjadi pada aspek kultural atau budaya dan aspek struktural masyarakat. Nah, pada awal yang pertama kita membahas kasus perubahan budaya dan pendidikan selama masa pandemi. Yang telah kita ketahui sejak bulan Maret 2020 bahwa seluruh negara termasuk Indonesia merubah peraturan dan cara berbudaya dan berpendidikan dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan pandemi yang diakibatkan virus COVID-19 ini. Ada banyak perubahan dan yang terjadi selama masa pandemi, mulai dari diberlakukannya penggunaan masker yang bersifat wajib di tempat umum. Padahal yang kita ketahui sebelumnya penggunaan masker itu hanya untuk orang yang sakit saja. Namun sekarang menjadi hal yang wajib untuk menggunakan masker. Nah, dengan permintaan masker yang tinggi, harga yang baik di toko fisik maupun toko daring, harganya itu menjadi melonjak tinggi. Nah, ada beberapa pembeli yang merasa dirugikan dan ada juga pembeli yang merasa hal tersebut wajar. Namun yang kita bisa lihat saat ini, harga penjualan masker di pasar sudah normal kembali. Nah, selain penggunaan masker, ada beberapa perubahan lainnya yang diberlakukan di tempat umum, seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan pembersih tangan. Nah, perubahan budaya ini awalnya menjadi kegiatan yang mengejutkan atau yang bersifat shock, karena peraturan tersebut diberlakukan secara tiba-tiba untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Yang sebagai contoh, penumpang KRL, transportasi Jakarta, dan transportasi umum lainnya yang kurang disiplin untuk menjaga jarak. Namun lambat laun semua penumpang transportasi akan pentingnya peraturan tersebut demi keamanan, keselamatan, dan kesehatan bersama. Di aspek pendidikan, akibat pandemi COVID-19 ini juga mengalami perubahan besar, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga jenjang perkuliahan, yang dimana perubahannya tidak bisa bertatap muka kembali dalam kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Maka dari itu, perubahan besar yang terjadi dalam aspek pendidikan tersebut sangat berpengaruh baik dari sisi positif maupun negatif. Namun, pernyataan beberapa orang mengenai perubahan gaya belajar tersebut lebih banyaknya dampak negatifnya daripada positifnya. Nah, proses belajar mengajar yang tadinya bertatap muka ini diganti menjadi proses belajar mengajar dengan daring melalui laptop maupun handphone dan berbagai perangkat lainnya. Nah, dampak positifnya yang kita rasakan adalah memperkecil bahkan memutus rantai penyebaran COVID-19. Kemudian dampak negatifnya yang kita bisa lihat yang sangat banyak itu, yang pertama adalah buta teknologi, di mana Indonesia yang sangat luas dan beragam ini masih memiliki warga negara yang masih buta teknologi atau tidak bisa menggunakan teknologi. Nah, seperti di pelosok desa, banyak daerah yang belum terjangkau teknologi. Kemudian adanya keterbatasan perangkat. Untuk menyambung dari poin yang buta teknologi, banyak warga negara Indonesia yang belum memiliki perangkat untuk melakukan proses belajar mengajar secara daring, maka terdapat hambatan untuk melakukan proses belajar mengajar tersebut. Yang ketiga, adanya permasalahan sinyal. Jika proses belajar mengajar
daring sehari-hari sangat dipengaruhi oleh kekuatan sinyal daerah sehingga menghambat komunikasi dan pemahaman dari guru maupun siswa. Yang keempat, mengenai gangguan teknis. Gangguan teknis ini yang menyangkut dari permasalahan sinyal juga, kemudian adanya mati listrik dan konektren habis, suara bising. Nah, maka dari itu semua perubahan dari aspek pendidikan dan aspek budaya yang terasa waktu adanya pandemi COVID-19 ini. Tidak hanya itu, yang kita bisa analisis dari adanya kasus itu, banyaknya juga orang tua yang perlu antisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar ini secara daring. Kenapa? Karena dengan orang tua lah yang mengetahui bagaimana anak tersebut belajar. Nah, maka dari itu dari sisi orang tua harus juga bisa mengikuti belajar dan harus bisa mendukung dan memberikan motivasi kepada anaknya untuk bisa belajar melalui daring tersebut. Nah, menurut saya dengan adanya itu perlunya antisipasi dan kerjasama dari 3 pihak, yaitu dari pihak murid sendiri, dari pemerintah, dan pihak orang tua, serta juga guru. 4 pihak jadinya. Nah, dari pihak murid yang bisa belajar secara giat dan bisa memahami setiap ajaran yang diajarkan oleh gurunya. Nah, tidak hanya itu, bisa bertanya atau aktif dalam proses belajar mengajar tersebut sehingga masih bisa mengikuti proses belajar mengajar tersebut meskipun secara daring. Yang kedua, dari pemerintah juga bisa melancarkan bantuan kuota kepada murid-murid untuk bisa melakukan proses belajar mengajar secara daring. Jadi perlunya bantuan dari pemerintah mengenai bantuan kuota. Yang ketiga, dari sisi guru yang bisa membuat proses belajar mengajarnya itu menjadi have fun atau seru, yang kreatif sehingga murid-murid itu merasa nyaman dan asik untuk belajar tersebut. Dan tidak hanya itu, tidak terlalu membebani kepada siswanya sehingga membuat stres dan hal-hal yang tidak inginkan menjadi terjadi. Dan yang keempat, dari sisi orang tua harus memberikan motivasi kepada anaknya, memberikan dukungan yang tadi saya bilang untuk bisa membuat anaknya menjadi semangat dan bisa ikut dalam proses belajar secara daring tersebut. Dengan 4 pihak tersebut bekerja sama, pastinya akan membuahkan hasil yang bagus. Dan tidak hanya itu, dari budaya yang perubahan yang terjadi dengan adanya penggunaan masker dan sebagainya, menjaga jarak dan menjaga kesehatan, protokol kesehatan, itu memang harus dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Sehingga dengan 2 aspek dari pendidikan dan budaya tersebut, jika dilakukan dengan baik, maka penyebaran COVID-19 ini akan cepat pulih. Jadi perubahan sosial kita bisa lihat dari aspek pendidikan dan budaya tersebut. Dari mana? Dari pendidikan mengenai bagaimana belajar mengajarnya menjadi daring, kemudian dari perubahan budaya yang masyarakat yang awalnya menganggap remeh mengenai penggunaan masker dan berbagainya, yang bahkan tidak menggunakan sama sekali karena pada saat itu tidak penting, namun saat ini menjadi bersifat yang wajib. Yang kemudian kita akan membahas mengenai yang kasus kedua, kita melihat dari positif dan negatif tren Hallyu di Indonesia. Nah, musik K-pop memanglah sangat populer sudah di Indonesia, yang dimana tidak hanya musiknya saja, melainkan budaya-budaya yang masuk ke Indonesia seperti makanan Korea, kemudian cara berbahasanya, yang sudah diajarkan di Indonesia, kemudian gaya hidupnya dan sebagainya yang masuk sudah di Indonesia. Dari budayanya yang bisa merubah budaya masyarakat Indonesia. Yang tidak diinginkan di sini perubahan yang terjadi, adanya kontak budaya lain membuat masyarakat
melupakan budayanya sendiri, yaitu budaya Indonesia, yang dimana budaya Korea pasti berbeda dengan budaya kita sendiri, yang bisa kita lihat dari makanan khasnya, kemudian dari musiknya yang berbeda dengan budaya Indonesia. Dan kita bisa lihat pada saat ini banyaknya girl band dan boy band di layar kaca Indonesia yang menggantikan para band-band di Indonesia, sehingga banyaknya orang yang plagiat mengenai budaya Korea karena lebih populer daripada budayanya sendiri, yang seperti menjadi suka makan Korea, makanan khas Korea, kemudian gaya hidupnya seperti orang Korea. Bahkan ada yang kita bisa lihat orang yang fanatik mengenai K-pop, mereka sangat mengikuti, meskipun harga aksesorisnya mahal, mereka tetap membelinya. Dan tidak hanya itu, mereka tidak masalah jika menggunakan mereka tidak ingin mempunyai pacar karena menurut mereka terlalu menyukai boyband tersebut. Maka dari itu mereka tidak ingin punya pacar. Dan dengan hal tersebut pastinya akan membahayakan budaya Indonesia itu sendiri. Nah, meskipun ada dampak negatifnya, pasti ada dampak positifnya. Gimana pas kita bisa merasakan adanya perkembangan iptek ya di Indonesia, yang kita bisa mengikuti ipteknya, kita bisa belajar bagaimana iptek di sana, di mana Korea itu sebagai iptek yang sudah maju dan berkembang. Nah, pastinya kita bisa belajar. Nah, maka dari itu yang kita bisa lihat dari kasus-kasus tersebut, kita juga perlu melihat solusinya. Apa sih solusinya? Yang menurut saya itu dari masyarakat, yang terutama remaja, karena yang banyak yang menyukai itu adalah remaja. Drama-drama Korea yang disukai adalah orang remaja, dominannya remaja. Maka dari itu, dari sekolah, pemerintah juga membuat program di setiap sekolah, di setiap eskulnya itu ada mengenai budaya Indonesia, dari tarian daerah, dari lagu daerah dan sebagainya yang ada di budaya Indonesia yang diindah ini. Dan tidak hanya itu, menanamkan rasa nasionalisme kepada masyarakat Indonesia dan anak remaja agar mereka tahu bahwa budaya Indonesia itu tidak kalah dengan budaya Korea. Dengan hal tersebut pastinya budaya Indonesia bisa bersaing dengan budaya Korea dan bisa populer di dunia. Dan layar kaca pada Indonesia bisa mengurangi dari drama Korea, boyband dan girl band Korea, yang bisa menggantikannya dengan milik budaya Indonesia sendiri, band budaya Indonesia sendiri, drama-drama Indonesia sendiri, dan acara-acara TV yang membuat nasionalisme itu menjadi tinggi lagi dan tidak membuat budaya Indonesia terlupakan dan menggantinya menjadi budaya Korea. Nah, yang kita bisa lihat dari kasus ini, perubahan sosial yang sangat menonjol dengan adanya budaya Korea, ada Korea Wave yang masuk di Indonesia. Ya, perlunya yang bisa kita lihat itu dari makanan khas dari Indonesia menjadi khas Korea, kemudian dari gaya hidupnya yang mungkin awalnya menjadi budaya Indonesia terus mengikuti gaya baju, fashion menjadi gaya Korea, lifestyle-nya menjadi gaya Korea, kemudian juga mensukai drama-drama Korea daripada yang ada di Indonesia. Maka itu ulangi perubahan, dan yang saya tadi bilang mengenai solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk membuat budaya Indonesia ini menjadi bisa bersaing dengan budaya luar dan bisa dipandang oleh secara global mengenai budaya Indonesia yang menjadi indah. Demikian studi kasus mengenai dua faktor pendukung perubahan sosial mengenai adanya kontak dengan budaya lain dan perubahan sistem pendidikan. Terima kasih atas perhatian kalian dan sudah menonton video ini. Terima kasih. Bye bye.